Yakin dengan beliau memang adalah yang paling istiqomah dari murid Abah Anom. Terserah orang mau bilang apa, dan saya sudah yakin kepada beliau pasti maju. Kenapa? Beliau benar dari ucapannya, benar ilmunya, benar amalnya, benar akhlaknya. Dan saya mempunyai mungkin bahasanya ungkapan Abah Ausmah semakin ditentang semakin membentang, sehingga baru beberapa tahun, kira-kira 4 tahun, Abah manggil saya, "Kiai sini, waktu manakib." Serius benar. Ada apa, Bah? Kalau doa jangan sembarangan. Doa jangan sembarangan. Saya sampai deg-degan. Dia manggil, ya guru ya. Doa apa, Pak? Itu semakin ditentang semakin membentang. Itu pada datang lah semua hari. Sekarang zaman pandemi, Abah luar biasa. Ya ditulis dengan jelas sepanduk, wilayah antivirus, anti segala virus. Masya Allah, untuk meyakinkan semua murid. Ya, Masya Allah. Manakib saya katakan 8.000 lebih, sudah kita 10.000, tidak ada yang pakai masker. Dilarang oleh apa? Buka, di sini tidak ada virus. Luar biasa. Ya, memang beliau seperti itu. Kenapa? Karena memang di dalam kitab-kitab Thariqah banyak diungkapkan. Ya, man zakarallaha, ya, siapa orang yang sudah zikir, lumana zalal bala'u, ya, wafihi zakirun, lalu turun bala, di tempat turun bala itu ada seorang zikir, hada anhul bala, nyingkir semua bala. Itu ada dalam kitab Minah Husaniyah. Itu bahasanya begitu. Ya. Kenapa? Pantas Abah mah yang sudah zikir. Kenapa? Beda. Makanya disebut wakil talqin ini apa? Oleh Abah penanam pohon anti gempa. Bapak ibu saudara, pohon yang numbuh sendiri dengan pohon yang ditanam oleh petani yang ahli gimana? Pasti yang ditanam oleh ahli dijaga dari segala kuman. Ayat yang saya baca dari surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan zikir, secara umum diartikan Al-Quran. Kalau kita zikir ya zikir, Al-Quran juga benar. Makanya talqin zikir adalah ulang tahun nuzulul Quran. Quran secara umum yang dirayakan tanggal 17 Ramadan. Ada yang bilang tanggal 24 Ramadan. Tapi kita turun kepada kita kapan? Ketika kita dital. Itulah Al-Quran yang turun ke dalam hati kita. Inilah Quran kita, istilahnya yang dibaca tidak pernah henti setiap saat. Kata Imam Sya'roni, kitabul murid qalbuhu, kitab seorang murid adalah qalbunya. Ini kitab. Ini diturunkan oleh Allah melalui Qalamullah, pena Allah, itulah ahli silsilah. Dulu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sekarang adalah silsilah ke-8 Abah Aus kepada kita, diturunkan, dilisankan dengan lisan suci bahasa kita ke dalam hati kita agar menjadi suci. Inilah makanya disebut merayakan nuzulul, bukan basa-basi. Bahwa manusia terbagi 3, ada ashabul yamin, ada ashabul simal, kemudian ada muqarrabin. Kalau ashabul simal itu non muslim. Ashabul yamin orang Islam tapi tidak ketemu Syekh Mursyid. Kalau yang disebut muqarrabin itu adalah orang yang ashabul yamin, orang beriman tapi ketemu Syekh Mursyid, maka naik derajatnya menjadi muqarrabin. Asik. Di dalam kitab Tijan Darori, dalam ilmu tauhid, dalam mempelajari tentang bahwa nanti orang semua dihisab, ada orang yang tidak dihisab, yaitu disebut muqarrabin. Dulu saya berpendapat sebelum belajar Thariqah, waktu orang dulu aja nih pada muqarrabin, orang sekarang kayaknya susah. Tapi setelah belajar Thariqah, muqarrabin itu bisa orang dulu, bisa orang zaman olah, bisa orang zaman no. Bisa muqarrabin. Karena muqarrabin itu dekat kepada Allah bukan dengan jarak. Dekat kepada Allah adalah laisal qurbu qurbal masafah wa innal qurbu hudul qalbi ma Allah. Abah Anam dalam kitab Tauhid sudah menerangkan tentang dekat kepada Allah. Orang dekat kepada Allah bukan dengan jarak, sentimeter, milimeter atau kilometer, tapi hati yang selalu ingat kepada inilah. Maka di dalam kitab Tauhid itu dikatakan ini termasuk orang yang tidak dihisab lagi. Kenapa? Kalau sudah jadi muqarrabin. Apa kita jadi? Jawabannya ininya istiqomah jadi. Bahkan kita kata apa? Bukan dekat kepada Allah, bahkan selalu bersama Allah. La ilaha illallah adalah benteng dari semuanya, termasuk virus. Dari neraka saja dibentengi oleh Allah. Neraka Kenapa? Neraka, orang yang punya la ilaha tidak dibakar oleh neraka,
tidak disambar oleh neraka karena punya cahaya la ilaha. Cahayanya itu sudah ditanam di dalam hati kita. Makanya talqin zikir itu bukan hanya cara zikir, tapi menanamkan cahaya. Cahaya ini dilihat oleh malaikat yang ada di langit lebih terang daripada sinar matahari.